Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fimas Ruri Abdillah dengan nomor induk mahasiswa 2211010067 dan rekan saya yang bernama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supron Makmun dengan NIM T2019-1499. Saya dan rekan saya dari kelompok 9. Di sini kami memiliki tugas yaitu membuat vlog video di matkul Etika Profesi Keguruan kelas A4. Kami berdua selaku sebagai kelompok akan menerangkan tentang permasalahan proses sertifikasi atau PPG dan dampak apa saja yang dialami oleh peserta sertifikasi. Itulah yang akan kami jelaskan. Maka dari itu, jangan beranjak kemana-mana, tetap tonton video dari kami agar kalian bisa mengetahui apa yang ada dalam permasalahan yang akan kita bahas. Oke, let's go. Teman, saya akan bertanya-tanya seputar program PPG kepada narasumber yang telah melaksanakan program PPG-nya. Langsung saja kita simak bagaimana pernyataan dari narasumber kita. Langsung saja, mari kita simak. Untuk PPG ini apakah sama Ibu dengan kuliah-kuliah pada umumnya? Sebetulnya sama, cuma dalam masalah pelaksanaannya saja yang berbeda. Karena PPG ini kan dilaksanakan selama 3 bulan dan itu dari pagi sampai malam dan juga materi-materinya juga dimanfaatkan. Saya melaksanakan ini dalam 1 bulan itu saya harus menyelesaikan 10 modul. Jadi harus ekstra melaksanakannya. Dan juga karena pelaksanaannya ini pada saat COVID, jadi full daring. Selama 3 bulan saya full daring. Untuk selama 3 bulan full daring juga tidak bertemu dosen. Apakah ada hambatan Ibu selama 3 bulan Ibu melaksanakan program PPG dalam keadaan daring? Mungkin ada hambatan yang Ibu keluhkan atau bagaimana Ibu? Ya, karena pelaksanaannya full daring, jadi yang pertama saya harus menyiapkan kuota yang lebih dan juga karena keterbatasan saya dalam bidang IT, jadi saya harus melibatkan banyak orang untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan kontrak belajar yang sudah disepakati dengan dosen. Nah, tadi kan Ibu sudah memaparkan PPG ini sama dengan kuliah pada umumnya, tapi berbeda konsep. Apakah untuk dosen sendiri itu apa ada kontrak belajar atau bagaimana Ibu? Ya, di awal modul kita sudah ada kontrak belajar dengan dosen tersebut. Jadi kita juga dituntut untuk mengikuti semua kontrak belajar yang sudah ditetapkan oleh dosen. Kita harus mengikutinya dan itu dosennya juga berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan dengan dosen-dosen yang lain. Berarti sama dengan kuliah pada umumnya ya Bu ya. Ya. Program PPG ini juga tidak hanya satu mata kuliah saja ya Bu ya. Jadi banyak dosen yang banyak mengampu mata kuliah yang lain. Apa bagaimana Ibu? Ya, karena sesuai dengan materinya. Misalnya materi tentang psikologi sendiri, materi tentang matrikulasi sendiri, materi tentang keguruannya itu sendiri. Jadi setiap materi itu sudah berbeda dosennya. Oh, berarti pada program PPG ini bukan mata kuliah tapi satu mata kuliah tapi berbeda materi begitu Ibu. Ya, jadi difokuskan. Kalau saya sendiri kan
mengampu mata pelajaran akidah akhlak. Jadi saya fokus memang khusus mata pelajaran akidah akhlak. Nah, di situ kita setiap modulnya itu berbeda dosennya seperti itu. Seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa berbagi, Bu, bagaimana solusi dan bagaimana dampak telah selesainya program PPG Ibu. Untuk solusi dari masalah-masalah tadi, karena yaitu full daring, saya harus menyiapkan banyak kuota, jadi saya harus mengeluarkan uang yang lebih, dan juga seperti itu harus melibatkan banyak orang juga untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan kontrak belajar yang sudah disepakati. Untuk dampaknya banyak sekali yang saya rasakan selama pelaksanaan program PPG ini. Salah satunya yaitu bagaimana kita digembleng membuat perangkat pembelajaran. Dari membuat media pembelajaran, dan itu pun semuanya serba online. Yang notabene saya itu tidak mengerti IT, jadi setelah program PPG ini saya bisa lebih menerapkan dalam cara membuat seperti media pembelajaran dan juga yang lain-lainnya dengan berbasis TIPEC. Mungkin salah satu contoh, Bu, materi-materi yang diberikan dosen selama program PPG. Contohnya yaitu tentang cara membuat media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini karena juga pada waktu itu online, jadi kita dituntut untuk bisa membuat media pelajaran yang berbasis online, seperti membuat video pembelajaran, membuat aplikasi-aplikasi untuk misalnya memberi tugas pada siswa dengan membuat seperti Google Classroom atau Google Form, seperti itu. Oke. Baik Ibu, mungkin cukup itu yang bisa kami tanyakan, dan terima kasih atas pernyataan Ibu, dan juga kami ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Itulah pernyataan dari narasumber kita yang bisa kita petik pembelajaran dari pernyataan narasumber kita. Mungkin sedikit refleksi dari kami bahwa PPG itu merupakan profesi keguruan yang dimana guru yang mengikuti profesi keguruan, program profesi keguruan itu harus memaksimalkan kinerjanya dalam mengikuti program tersebut. Dan juga yang kita simak dari video tadi bahwasannya Ibu Ervin sendiri salah satu peserta dari program PPG ini yang PPG-nya bertepatan pada saat COVID, marak-maraknya COVID ya teman-teman. Jadi banyak upaya dan energi yang harus ekstra dalam menyelesaikan program PPG-nya. Dan juga baru saja kita simak salah satunya mungkin masalah koneksi, masalah kurangnya pemahaman dalam iptek, dan alhamdulillah Ibu Evi sendiri bisa dan mampu menyelesaikan tugas dari dosen-dosen yang notabene berbeda-beda dalam pengajaran di setiap materi. Dan juga Ibu Evi sendiri merupakan guru mata kuliah Akidah Akhlak yang mengajar di MI Ar-Raudhah Baratan, Patrang, Kabupaten Jember. Itu saja video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang nantinya akan mengikuti program sertifikasi PPG. Itu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys?
sudah jelas kan tentang materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja dari kami. Untuk lebih lanjutnya kita bisa sharing-sharing ya guys, atau ngopi bareng ya kasarannya seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.